wabarakatuh. Saya Muhammad Sarihan Fatoni dari Pendidikan Ekonomi kelas A pagi. Di sini saya akan mengerjakan tugas saya sebagai mahasiswa, yaitu mengerjakan ujian akhir semester dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ekspor impor di Indonesia. Beda ekspor dan impor. Definisi ekspor dan impor secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, sedangkan pelaku ekspor perseorangan, lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, disebut sebagai eksportir. Sementara itu, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, sedangkan pelaku impor perorangan, lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum adalah disebut importir. Undang-undang tersebut menjelaskan daerah pabean adalah wilayah NKRI yang meliputi darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif atau Z, dan landas kontinen yang di dalam berlaku undang-undang tentang kepabeanan. Singkatnya, daerah pabean adalah wilayah NKRI baik darat, laut maupun udara. Badan Pusat Statistik atau BPS mendefinisikan ekspor sebagai pengiriman barang dan jasa yang dijual oleh penduduk suatu negara kepada penduduk negara lain untuk mendapatkan mata uang asing dari negara pembeli. Sementara impor adalah pemasukan barang dan jasa yang dibeli oleh penduduk suatu negara dari penduduk negara lain yang berakibat timbul arus keluar mata uang asing dari dalam negeri. Jadi, ekspor dan impor tidak hanya menyangkut produk atau barang, tetapi juga termasuk jasa. Contohnya tenaga kerja Indonesia atau TKI. Tujuan ekspor dan impor. Ekspor dan impor memiliki sejumlah tujuan positif bagi perekonomian negara. Tujuan kegiatan ekspor: 1. Meningkatkan laba perusahaan melalui perluasan pasar serta untuk memperoleh harga jual yang lebih baik atau optimalisasi laba. 2. Membuka pasar baru di luar negeri sebagai pelunasan pasar domestik atau membuka pasar ekspor. 3. Memanfaatkan kelebihan kapasitas terpasang. 4. Membiasakan diri bersaing dalam pasar internasional sehingga terlatih dalam persaingan yang ketat dan terhindar dari sebutan jago kandang. Pengaruh ekspor dan impor pada perekonomian. Pengaruh ekspor pada perekonomian meliputi: 1. Transaksi ekspor dan barang dan jasa mendatangkan devisa bagi negara. Devisa sendiri merupakan aset dan kewajiban finansial yang dapat digunakan dalam transaksi internasional yang berupa valuta asing atau fales, emas, surat berharga, hasil luar negeri, dan sebagainya. 2. Ekspor dapat meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri. 3. Ekspor mendorong serapan tenaga kerja karena industri dalam negeri bertumbuh. 4. Ekspor mengendalikan harga produk karena mengendalikan kapasitasnya. 5. Memperkenalkan produk Indonesia di pasar global. Sementara itu, dampak impor pada perekonomian meliputi: 1. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. 2. Mempertahankan stabilitas perekonomian karena impor dapat mencegah kenaikan harga yang dipicu kelangkaan barang. 3. Berbanding terbalik dengan ekspor yang mendatangkan devisa pada negara, kegiatan impor akan mengurangi devisa. 4. Dalam perhitungan PDB, barang dan jasa yang berasal dari impor bukan merupakan bagian dari output domestik. Karenanya, dalam perhitungan PDB, nilai impor menjadi faktor pengurang. Namun demikian, tidak selamanya impor berdampak negatif pada perekonomian meskipun mengurangi devisa negara.
asalkan impor tersebut berupa bahan baku atau penolong dan barang modal. Sebab kenaikan impor bahan baku atau penolong dan barang modal menandakan bahwa ada permintaan dari industri dalam negeri. Artinya aktivitas industri di Indonesia bergeliat karena kenaikan permintaan konsumen serta berdampak positif pada serapan tenaga kerja. Kinerja ekspor dan impor diukur secara rutin oleh BPS serta diumumkan ke publik setiap pertengahan bulan. Selain mengumumkan nilainya, BPS juga merincikan komoditas ekspor impor, sektor negara tujuan, dan sebagainya. Apabila nilai ekspor lebih tinggi daripada impor, maka Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan. Sebaliknya, neraca perdagangan defisit apabila impor melampaui ekspor. Beda ekspor dan impor di atas perlu dipahami oleh setiap komponen masyarakat. Tujuannya agar masyarakat lebih bijak dalam memilih barang, khususnya barang konsumsi yang berasal dari luar negeri. Tidak ada salahnya menggunakan barang impor, namun tetap harus bijak karena memakai produk dalam negeri sangat berkontribusi positif bagi perekonomian. Terima kasih, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.